Studio Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra semua nih. Nah, pagi ini kedatangan TV Samsung ya. Samsung apa ini? Super nih kah? Ini merek seri ini berapa ya untuk Samsung ini? Saya cek dulu. Ada agak hilang ini KSA 1 berapa ini? Ada hilang. Oh ini untuk sasis mesinnya CS14R 41XX5SE. Udah agak hilang tulisannya. Datang di pagi ini. Kita cek untuk kasus kerusakannya gimana. Coba kita nyalakan untuk power. Oke, untuk lampu indikator juga mati ya. Lampu indikator mati, juga tidak ada. Kita tekan-tekan untuk channel up, tidak ada reaksi. Tapi kalau kita on kan power ini, nah ada hentakan listrik. Seperti ada hentakan listrik, tapi untuk respon dari layar tidak ada suara. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita akan cek. Oke, terus mana nih? Udah kita bongkar mesin nih. Agak debu ya, ini mungkin juga lama ndak diservis atau mungkin juga baru kerusakan kali ini. Oke, untuk dari fisik kelihatannya tidak ada masalah ya. Tidak ada yang terbakar, juga tidak ada yang kelihatan problem. Kita akan cek dulu apanya yang menyebabkan dari TV ini mati, tidak ada respon sama sekali. Kita akan cek dulu. Oke, saya fokuskan. Nah, oke. Kita akan cek dulu apakah ada yang short untuk outputnya ya. Kita akan cek apakah ada yang short. Tapi sebelum kita cek short, kita cek dulu untuk DC-nya. Nanti kalau ada yang keluar, biar testernya tidak usah pastikan. Kita cek kalau tegangannya ada yang nyimpan ya. Oke, tidak ada tegangan ya, aman. Dan kita cek untuk bagian primer, power supply bagian primer di sini ya. Kita cek dulu. Oke, bisa dilihat ada tegangan ya, tapi kecil. Pakai skala 300 cuman keluar sekitar 50 volt. Jadi untuk listrik tadi sempat masuk, tapi untuk output bagian sekunder ini tidak mau jalan. Oke, setelah kita cek untuk DC-nya, kita ke sekunder dulu ya. Apakah sekunder ini ada yang short? Kita pilih satu aja. Oke, kita sirupkan dulu. Nah, itu aja. Kita cek apakah ada yang short di sini. Hambatannya kecil ya, cuma 5 ohm. Coba kita balik. Oke, benar sekali ya. Di sini ada yang short untuk jalur B+ ya. Jalur B+ ada yang short. Ini hambatannya kecil banget di sini, cuma 5 ohm. Juga kalau kita balik menunjukkan suatu hambatan sekitar 40 ohm. Oke, jadi kemungkinan ini ada yang short untuk bagian sekunder. Untuk kasus seperti ini, kita akan coba lepaskan dulu untuk horizontal out. Di sini horizontal out transistor ya. Nah, ini kita akan lepas dulu dan kita cek apakah masih short apa enggak. Kita cek dulu. Oke mitra semuanya, kita udah lepas untuk nih transistor horizontalnya, horizontal output ini. Apakah ini menyebabkan short atau ada yang lain yang problem. Oke, kita kembali akan cek apakah ada yang short di bagian sekunder. Lagi yang short ya, semoga aja sudah tidak short lagi. Coba kita cek sekarang kelihatan apa enggak. Oke, biar kelihatan ya.
Untuk output dari tegangan B+ ya 125 biasanya kalau Samsung ya. Tadi jelas short sedikit. Kita cek. Oke, hambatan mulai ada perubahan ya, sekitar 15 ohm, dan kita balik untuk tester kabel ya. Oke, udah ndak short lagi ya. Jadi kemungkinan besar ini transistornya ini pakai di 2499. Kita ukur aja apakah memang transistor ini short. Kita akan cek. Iya, benar sekali ya, ada kebocoran. Ada kebocoran sekali lagi untuk transistor horizontal output di 2499 ini ada kebocoran ya. Jadi pantas saja untuk tegangan drop ya. Antara emitor dan kolektor short kebocoran. Dan kita akan coba cek tegangan nih, apakah udah mau keluar apa belum untuk output dari tegangan sekunder B+ 125 volt. Saya yang utama yang B+ itu ya, pastikan juga bekerja normal. Oke, kita power on dulu dan kita cek tegangannya apakah udah keluar. Di sini pakai skala 300. Kita akan cek tegangannya, masukkan untuk trigger AC-nya dan kita cek untuk output. Oke, ntar dulu. Sip. Kita cek tegangannya mau keluar apa enggak. Semoga aja sudah mau. Oke, bisa dilihat terus mana ya. Tegangan 125 normal ya. Udah normal, dan kita cek di bagian kolektor horizontal. Oke, tegangan juga nyampe 125. Oke. Juga untuk lampu indikator datanya juga udah nyala, tapi TV masih belum kerja karena horizontalnya mati. Sekali lagi untuk menghadapi kasus horizontal mati, kita sekali lagi harus cek bagian kapasitornya. Saya lepas dulu aja. Oke. Sebelum mengganti ini, kalau tegangan udah dipastikan normal ya, untuk B+ normal, kita harus cek bagian ini dulu ya. Nah, untuk kapasitor ini mitra semuanya agak berdebu ini. Wah. Ntar saya bersihkan dulu. Aduh, kuasnya ndak ada ini. Kuasnya hilang kemana? Nah, kita akan cek dua kapasitor ini mitra semuanya. Kapasitor resonan ini biasanya menuju jalur aja. Udah, saya zoom biar jelas ya untuk kapasitornya mengganti. Oke, kurang fokus. Nah, ini kapasitor pada jalur ini ya, jalur kolektor yang menyebabkan yang tadi kasusnya ini mati ya, dapat sebelum mati. Kita cek dulu sebelum melakukan pergantian. Kita harus cek kapasitor di bagian kolektor terutama ya, untuk resonan. Kita akan lepas dulu dan kita akan cek sekali lagi. Kita harus pastikan untuk kapasitornya oke ya, supaya nanti untuk pergantian tidak mati. Biasanya kadang kalau kita langsung ganti, kalaupun untuk kapasitor itu nilainya rubah ya, itu akan mati lagi, jadi membuat kita pusing gojek keliling. Kita kasihkan dulu. Nah, kita lepas dulu untuk kapasitor ini. Nilainya berapa ini? Mungkin sekitar 10N ya, sekitar nilai ini 10N ya, 10 sampai 18 untuk kapasitor ya, dengan kekuatan 2 kV atau 1600 watt. Oke. Di sini nilai ini
7,2 ternyata di bawah 10N. Oke, kita akan ukur dulu. Apakah nilai ini juga masih tetap atau udah berubah, atau cuma transistornya tadi yang rusak. Kita akan lakukan pengecekan. Nah, ini kabel udah putus ini. Repot ini. Oke, kita cek di sini nilai ini sekitar 7, kita ambil di 20N aja ya. 20N. Cek pakai tester yang kemarin saya unboxing itu ya. Lumayan multi. Nah, sekitar 7N kita cek apakah masih oke nilai ini. Nah, bisa dilihat mitra semua ya, nilai ini sekitar 7,3, jadi menurut saya masih oke. Kalau udah oke, kita akan pasang lagi, dan kalau udah bagus kita berani ganti. Jadi kalau ini untuk ini nanti misalnya ukurannya berubah, sebelum ganti horizontal baiknya ganti dulu untuk C yang ke kolektor ini, bagian horizontal. Oke, saya pasang dulu dan saya bersihkan dulu ini, dan kita nanti langsung ganti transistor, apa cuma transistornya ini yang problem. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke mitra semua nih, kembali ini yang transistornya udah saya ganti, dan tiba-tiba ternyata ada kasus lain ya. TV sempat saya udah on kan, tiba-tiba ada keluar api dari bagian defleksi, terus saya lepas ya, takutnya untuk merusak transistor horizontalnya. Untuk defleksi saya lepas, dan ternyata setelah saya bongkar, nah ini mitra semua bisa kelihatan ya. Nah, ini ternyata bagian spool defleksi ini terbakar, ada yang terbakar ini, dan kelihatan terbakarnya parah ya, tidak bisa diperbaiki dan ternyata harus ganti. Nah ini bawah ini, wah sampai dalam ini ya. Jadi bisa saya simpulkan kerusakan horizontal ini mati ya, tidak merusak untuk kapasitor resonan, bagian kolektor juga tidak ada masalah. Jadi penyebab dari transistor horizontal mati ini, nah ini defleksi ini yang short rusak ya, jadi otomatis kalau diputar terus pasti ini mati lagi. Jadi kita akan melakukan pergantian ini ya untuk defleksi ini, jadi hati-hati. Walaupun kelihatannya masih oke ya bagian luar, tapi dalamnya ternyata gosong. Oke, dan untuk seri ini aduh apa ini, tulisannya agak hilang ini ya. Oke, 922 itu kalau tidak salah ini ya. Oke, kita cari aja yang leher kecil ya, semoga nanti support, walaupun berubah nanti bisa masuk ke mode servis untuk penyesuaian nilai baik lebar ataupun juga apa ya, kurang gambar nanti, terlalu lebar apa terlalu menyempit, nanti kita bisa atur di servis mode. Oke, saya akan lakukan pergantian ini dulu dan kita akan tes lagi nanti ya. Nih yang kopong yang terbakar ini, ini ya bisa dilihat, kita fokuskan dulu. Nah ini sampai dalam ini, nah itu sampai dalam terbakar semua. Oke, kita akan melakukan pergantian dan kita tes nanti hasilnya gimana, juga cek pegangan nih. Jadi penyebab dari horizontal ini rusak kemungkinan besar secara teknik memang ini penyebabnya. Oke, langsung kita akan ganti dulu. Oke mitra semua nih, setelah saya mengadakan pergantian ya, ini bekas saya kasih Panasonic ya, Panasonic Gold yang leher kecil itu.
Saya pasang di sini, ternyata untuk gambar juga bagus ya. Setelah pergantian ya dari horizontalnya dan joke itu, kita lihat hasilnya mitra sumane ya. Cukup oke ya. Ini sudah saya tes, ini hampir 1 jam. Transistor tetap posisi biasa ya, normal, hangat kuku, enggak panas. Gambar juga tetap oke semua nih ya. Nah, mantap jiwa. Refleksi ini milik Panasonic ya, Panasonic Avago yang jatuh yang leher kecil itu ternyata bisa dipakai dan hasilnya cukup bagus. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ya. Mantap jiwa.